Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi kembali mengadakan rilis berita resmi statistik pada tanggal 1 April 2024. Rilis kali ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang terpenting adalah tentang perkembangan indeks harga konsumen. Inflasi, perkembangan indeks harga konsumen, ada beberapa catatan peristiwa penting di Kota Bekasi selama periode Maret 2024. Yang pertama, HET beras premium resmi naik hari ini 10 Maret 2024 makin mahal. Diliput di liputan6.com 10 Maret 2024. Harga pangan hari ini 19 Maret, harga beras, cabai hingga minyak goreng masih mahal. Di ekonomi.bisnis.com 19 Maret 2024. Hujan bikin harga sayuran melambung. Radarbekasi.id 19 Maret 2024. Lagi-lagi emas catat rekor penyebab lonjakan harga jadi misteri. CNBC-Indonesia.com 28 Maret 2024. Jika kita lihat inflasi bulan Maret 2024, tercatat inflasi bulan ke bulan Maret 2024 terhadap Desember 2023 tercatat 0,64%. Inflasi year to year 3,91%, sedangkan inflasi tahun kalender tercatat 1,39%. Jika kita lihat perkembangan inflasi bulan ke bulan, inflasi bulan Maret 2024 lebih tinggi dibanding bulan Februari 2024. Kalau kita lihat di bulan Februari 2024 tercatat 0,51%, sedangkan inflasi di bulan Maret 2024 tercatat 0,54%. Kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran atau mantuman. Inflasi umum 0,6%. Kemudian kita lihat makanan, minuman, dan tembakau itu tercatat inflasi 2,12 dengan andil inflasi sebesar 0,56%. Inflasi perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi deflasi maksud saya sebesar 0,05% dengan andil inflasi minus 0,01%. Kita lihat kelompok yang mengalami inflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,68% dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Next. Kita lihat inflasi tahun ke tahun. Inflasi Maret 2024 terhadap Maret 2023 tercatat 3,91. Jika dibandingkan dengan year on year di tahun 2024 di bulan Februari ada kenaikan. Jika bulan Februari tercatat 3,47%, maka inflasi year on year di bulan Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 3,91%. Adapun andil inflasi terbesar dari kelompok inflasi berdasarkan year on year tercatat adalah di makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,94% dengan andil inflasi 2,52%. Kemudian andil kedua terbesar adalah penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Inflasinya sebesar 4,5% dengan andil 0,51%. Untuk perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar minus 0,27% dengan andil inflasi minus 0,05%. Kita lihat andil beberapa komoditas terhadap inflasi atau deflasi di Maret 2024 atau month to month.
Beras andil inflasinya sebesar 0,15, telur ayam 0,11, daging ayam ras 0,09, emas perhiasan 0,09, cabai merah 0,07. Sedangkan komoditi yang mengalami deflasi tercatat kangkung minus 0,01, tarif kereta api minus 0,01, bahan bakar rumah tangga minus 0,01, ikan gurame dan ketimun masing-masing minus 0,01. Kita lihat perkembangan inflasi Maret 2024 year on year. Andil inflasi beberapa komoditas di Maret 2024 year on year tercatat beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,81, disusul dengan daging ayam ras sebesar 0,33, cabai merah 0,25, emas perhiasan 0,24, dan yang paling kecil adalah kontrak rumah sebesar 0,07. Perkembangan inflasi year on year Maret 2020 sampai 2024 jika kita lihat dibandingkan dengan 2023, maka inflasi bulan Maret 2024 year on year mengalami penurunan. Jika dibanding tahun 2003 sebesar 5,22%, maka inflasi di 2024 Maret year on year sebesar 3,91%. Berarti mengalami penurunan inflasi sebesar 1,3% kurang lebih. Jika kita lihat perbandingan inflasi antar kota di Provinsi Jawa Barat Maret 2024 year on year, Kota Bekasi tercatat sebesar 3,91%. Dilihat di sini kita lihat bahwa Kabupaten Subang mempunyai inflasi yang paling tinggi sebesar 4,69%. Sedangkan Kota Bandung inflasinya paling rendah sebesar 2,58%. Jika kita lihat tabel di samping kanannya terlihat untuk Kota Bekasi inflasi mantuman 0,6%, 0,64%, lebih rendah dibandingkan Kota Cirebon sebesar 0,65%. Kalau kita lihat inflasi year to date, kita lihat Kota Bekasi tercatat 1,39%, sementara Kota Sukabumi mencatat inflasi year to date paling tinggi yaitu 1,47, dan Kabupaten Subang mencatat inflasi year to date paling rendah 0,56. Untuk inflasi year to year di Provinsi Jawa Barat tercatat Kabupaten Subang paling tinggi sebesar 4,69% dan Kota Bandung paling rendah sebesar 2,58%. Ringkasan inflasi Maret 2024. Pada bulan Maret 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,64%. Inflasi year on year sebesar 3,91% dan inflasi year to date sebesar 1,39%. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,56%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, telur ayam ras, daging ayam ras, emas perhiasan, dan cabai merah. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2024 secara year on year adalah 1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,52%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras. 2. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,51%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah soto. 3. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,29%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
Demikian rilis perkembangan indeks harga konsumen untuk Kota Bekasi di bulan Maret 2024. Untuk selanjutnya kami sampaikan juga perkembangan beberapa indikator statistik yang kami rilis dan kami upload di website kami di bpskotabekasi.go.id. Yang pertama tentang pariwisata. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel atau TPK di Februari 2024 tercatat sebesar 55,42%, meningkat dibanding Januari 2024 yang hanya 48,55%. Adapun berdasarkan klasifikasinya, TPK hotel bintang tertinggi tercatat pada hotel bintang 2 sebesar 64,79% dan terendah pada hotel bintang 3 sebesar 46,41%. TPK Hotel Bintang Kota Bekasi mencapai 55,42% di Februari 2024 maksud kami, sedangkan secara mantuman TPK Hotel Bintang di Kota Bekasi tercatat 6,87 poin atau mengalami peningkatan, sedangkan year on year mengalami penurunan 0,81 poin. Perubahan TPK tertinggi terjadi pada Hotel Bintang 4 secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 10,96 poin. Kemudian perubahan TPK terendah terjadi pada Hotel Bintang 3 yaitu naik sebesar 2,23 poin. Jika kita lihat berdasarkan jenis tamu dan rata-rata lama menginap tamu atau RLMT, untuk jenis tamu hotel bintang di Kota Bekasi tercatat tamu Nusantara sebesar 98,24%, sedangkan tamu asing tercatat 1,76%. Kemudian rata-rata lama menginap berdasar jenis tamu hotel bintang di Kota Bekasi dari tahun 2023 sampai Februari 2024 tercatat untuk tamu asing selama 2,86 hari, sedangkan untuk tamu domestik selama 1,47 hari, sehingga rata-rata untuk tamu asing sebesar 1,39 hari lebih lama dibanding rata-rata lama menginap tamu yang domestik. Tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Kota Bekasi pada Februari 2024 sebagai ringkasan mencapai 55,42% atau naik 6,87 poin dibanding TPK Januari 2024. Kemudian jika dibandingkan dengan TPK bulan Februari 2023 atau year on year terjadi penurunan sebesar 0,81 poin. Rata-rata lama menginap tamu atau RLMT Hotel Bintang di Kota Bekasi pada Februari 2024 tercatat 1,50 hari atau naik 2,38% dari bulan Januari 2024. Berikut kami sampaikan juga beberapa indikator statistik tentang indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender Kota Bekasi. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM Kota Bekasi secara konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga 2023. Selama tahun 2020 sampai 2023 dilihat berdasarkan gender, IPM laki-laki di Kota Bekasi selalu lebih tinggi dibanding IPM perempuan. IPM laki-laki di tahun 2020 sebesar 86,04% menjadi 87,41% di tahun 2023.
Sedangkan untuk IPM perempuan di tahun 2020 sebesar 80,5 menjadi 82,41 di tahun 2024. Pembangunan manusia di Kota Bekasi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kota Bekasi sudah berada pada level sangat tinggi. Kita lihat indeks pembangunan gender atau IPG. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan atau rasio capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. IPG Kota Bekasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 konsisten mengalami peningkatan dari 93,56 menjadi 94,26, 94,28. Angka ini mendekati dengan nilai 100 yang berarti bahwa semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki yang ada di Kota Bekasi. Komponen IPM, ada beberapa komponen untuk mengukur IPM, antara lain usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, pengeluaran real per kapita laki-laki dan perempuan. Kita lihat usia harapan hidup. Usia harapan hidup menurut jenis kelamin tahun 2020 sampai 2023. Usia harapan hidup saat lahir atau UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH Kota Bekasi secara konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2020 sampai 2023. Di mana UHH perempuan di Kota Bekasi selalu lebih tinggi dibanding UHH laki-laki. Dengan rata-rata UHH laki-laki mencapai 73 tahun sampai 75 tahun, sedangkan perempuan mencapai 77 tahun sampai 79 tahun. Kemudian angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2020 sampai 2023, harapan lama sekolah di Kota Bekasi konsisten juga mengalami kenaikan, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan rata-rata lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan anak laki-laki dan perempuan di Kota Bekasi adalah 14 sampai 15 tahun. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa rata-rata satu anak laki-laki dan perempuan Kota Bekasi diharapkan akan merasakan sekolah selama 14 sampai 15 tahun atau setingkat diploma dan sarjana. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal, tidak termasuk tahun yang mengulang. Rata-rata lama sekolah atau RLS Kota Bekasi pada tahun 2020 hingga 2023, baik pada laki-laki ataupun perempuan terus mengalami kenaikan. RLS laki-laki selalu lebih tinggi dibanding dengan RLS perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki di Kota Bekasi memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. RLS laki-laki pada tahun 2023 sebesar 12,15 tahun, sedangkan RLS perempuan pada tahun 2023 sebesar 11,66 tahun. Sekarang kita lihat pengeluaran real per kapita.
Pengeluaran per kapita di Kota Bekasi pada tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki memiliki pengeluaran real per kapita yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan setiap tahunnya. Pengeluaran real per kapita laki-laki di Kota Bekasi pada tahun 2023 adalah sebesar 22,89 juta rupiah, sedangkan pengeluaran perempuan sebesar 15,09 juta rupiah. Sekarang kita kembali ke perbandingan IPK Kota Bekasi, Nasional, dan Jawa Barat. Jika kita lihat, IPK Kota Bekasi angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPK nasional maupun IPK Jawa Barat. Yang berarti bahwa indeks pembangunan gender di Kota Bekasi jauh lebih baik dibanding secara nasional maupun secara provinsi. Jika kita lihat di tahun 2023 IPK Kota Bekasi mencatat 94,28, sementara untuk angka nasional 91,85 dan angka provinsi 90,91%. Ya, ini kembali ke IPM. Jika kita melihat perbandingan IPM beberapa kota di Jawa Barat, jika kita bandingkan dengan IPM di Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor, maka indeks pembangunan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, di Kota Bekasi lebih tinggi dari keempat kota lainnya di Jawa Barat, yaitu seperti di Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Lanjut. Ya. Jadi beberapa rilis angka dari BPS Kota Bekasi yang dapat kami sampaikan. Kemudian akan kami update terus secara berkala melalui rilis, baik itu bulanan setiap tanggal 1 maupun nanti kalau ada rilis yang sifatnya up to date dan akan kami sampaikan melalui berbagai media. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.